nggak mau nyuruh dia apapun karena dia udah pasti dapat yang benar dari dokter, kayak ngedengar bener kayak gitu. Cowok lagi. Saya emang dari anak pertama saya niatnya pengen cewek, keluarnya cowok. Anak kedua, wah berniat lagi cewek lagi, ternyata keluarnya cowok lagi. Jadi emang kayaknya takdirnya berkata begitu ya. Cowok semua. Emang istri saya harus jadi cewek satu-satunya jadinya sih. Insya Allah yang tiga cewek. Namanya Ziggy Marsch. 4 kata diambil dari nama musisi. Curtis diambil dari Ian Curtis, Joy Division. Ziggy Marsch itu diambil dari lagunya David Bowie dan albumnya David Bowie. Nggak ada, keren aja. Nggak ada, makanya kita tuh kurang filosofis kayaknya ya, makna yang terkandung di dalamnya. Cuman kita cari tahu Curtis itu artinya ternyata adalah kalau di sana adalah orang yang sopan, orang yang punya manner yang bagus. Curtis itu artinya itu. Ziggy sendiri adalah anak yang nggak ada. Kalau itu keren aja. Kalau itu cuma pengen aja gua pengen namain itu. ASI ya, saya memang rencana mau tetap ASI karena di Bjorka pun berhasil ASI itu 2 tahun 3 bulan. Eksklusifnya 6 bulan. Terus jadi rencananya memang anak kedua ini ya memang maunya seperti itu lagi. Kalau bisa memang sampai 2 tahun lagi. Nggak ada yang pengen kita bedain dari Bjorka yang awalnya menurut kita waktu Bjorka berhasil anak pertama ASI pol-polan eksklusif 6 bulan terus tambah ASI sampai akhirnya berhenti menyusui sampai 2 tahun 3 bulan. Kita pengen di adiknya ini punya kesuksesan yang sama juga soal itu gitu, nggak pengen kita bedain, kita beneran pengen sama persis kayak waktu Bjorka. Saya pun kalau bisa nyusuin saya susuin juga gitu. Kayak gitu. Saya kesiapannya seperti apa ya gitu, selama ini juga siaga karena pandemi juga ya, jadi dia nggak bisa kemana-mana. Jadi disengaja atau enggak ya kebetulan siaga saya gitu, karena kerjaan nggak saya ambil, karena saya ada terus di rumah, jadi kapanpun dia harus gimana saya udah siap. Terus nanti nextnya ini kan pandeminya nggak kelar-kelar ya, kayaknya saya masih butuh kerja nih. Jadi habis ini kayaknya saya harus ambil kerjaan yang saya pikir sekiranya aman nih. Jadi siaganya seperti apa, Sabri udah bilang kalau kamu kerja sebisa mungkin nanti kamu karantina dan nanti pulangnya tetap harus tes sebelum saya ketemu anak-anak dan lain-lain. Saya menyanggupi itu karena itu persyaratan dari dia seperti itu. Dan kamu sekalian kabur juga ya? Kalau dulu waktu saya yakin saya akan saya kerjanya nggak konsen, nangis nanti karena nggak tega meninggalkan istri. Dulu waktu Bjorka baru lahir 2 bulan awal yang lagi stres-stresnya punya bayi baru tuh dia kabur mulu. Popok abis ya? Perasaan masih banyak, pergi beli popok. Mobil kotor nih, tiap hari cuci mobil. Mobil saya bersih waktu emang anak saya baru lahir, mobil saya Jadi bersih banget. Jadi kayaknya ini bakalan kabur deh. Ini alasannya. Bukannya kabur, tapi memang itu dilakukan sama suami normal ya. Semua suami itu normalnya begitu. Kalau suami yang dikit-dikit, kamu mau apa? Ya, soalnya ya. Saya kasih semuanya, itu suami berlebihan. Satu dus Indomie. Ya, belum lagi nifas itu tolong, bayangkan saya berat sekali di perjuangan ke depan. Nanti saya harus ketemu nifas, ya kan? Nifas ini yang katanya 40 hari belum tentu loh. Sebelumnya berapa ya? 62 bulan mas, nifas. Bayangkan, kita laki-laki yang aktif loh. Harus dipisahkan. Tenang. Nifas loh ini masalahnya. Jadi, ya. Udah nggak siaga lagi. Menurut saya kalau suami yang terlalu, kamu mau apa? Saya menyerahkan seluruh hidupnya hanya untuk istrinya, itu suami yang berlebihan. Suami yang hanya ingin dipuji. Hati-hati dengan suami seperti itu. Jangan-jangan dia ngumpetin sesuatu. Yang normal adalah seperti saya. Kabur. Nggak kabur, cuman ya nyuci mobil dulu lah, me time saya. Itu suaminya normal. Emang bakal ada pembagian tugas? Ini nggak ada pembagian tugas, Mas. Nggak bisa diandalkan dia. Dan saya bangun terus saya nge-swipe kartu gitu, nggak ada di rumah. Pembagiannya nggak seformal itu sih. Selama ini yang udah terbentuk adalah kita nggak pernah ada resmi, kamu ini bagiannya, saya ini, nggak ada gitu sih. Cuman ya paling kayak kemarin aku mau mandi kan, anaknya nangis, ayo kamu yang gendong, ayo. Ya kayak gitu, intuisinya gitu aja, karena daripada ribet sama dia, ntar dia marah-marah, oke saya lakukan gitu.
Jadi intinya nggak ada pembagian tugas gimana, tapi selebihnya saya biasa terlalu percaya sama dia kan, kayak pendidikan anak kayak dia Dan saya lumayan tahu diri, nggak terlalu ngandelin dia. ya, jadi dia udah melakukan hal yang tepat, tidak terlalu mengandalkan saya. Itu tepat sekali. Itu. Saya tuh bisa diandelin, bisa. Tapi saya memilih untuk tidak terlalu mengandalkan. Pada naik darah ya. Dia ngandalin tetap, tapi dia tidak terlalu mengandalkan. Iya benar ya. Kata-kata yang berbeda. Ini untuk lebih jelasnya, Itu lebih tepat. Dokter Nisa juga menjadi saksi bagaimana saya di dalam, apakah saya bertanggung jawab atau tidak pas di ruang persalinan. Saya ada terus loh dok. Iya, Ada. main handphone. Ada handphone. Karena kan panik gua. Kan Panik dia. gua nggak tahu, nggak pernah ada. Saya tuh nggak pernah ada dengan ibu mau melahirkan di ruangan yang sama sebelumnya. Yang sebelumnya kan sesar kan, jadi waktu dilakukan Kamu nggak di dalam? Gue nggak di dalam, gue di luar. Pas anaknya lahir baru gue dipanggil kan, gitu. Nah yang ini kan gue suruh ngeliat semua tuh. Terus kayak misalnya gue nggak mau nyuruh dia apapun, karena dia udah pasti dapat yang benar dari dokter, kayak ngedennya benar kayak gitu. Terus masa gue tambahin, iya kayak gitu. Kayak ngerti aja gue gitu. Terus pas dia ngeden gitu, gue cuma diem doang. Asli gue cuma diem doang. Ya kan aku diem doang ya. Cuma ngasih tangan. Terus ada yang bilang, Kasih tadinya tangan pakai protes lagi. Ada posisi yang salah, gue dipelitek, ya kan. Terus pas dia lagi ngeden itu gue ya itu gue kayak nggak apa-apa kamu gitu doang. Kalau misalnya gue bilang, ayo kamu berdoa kamu lah, dia juga dengan sendirinya berdoa kok gitu, karena dia tuh menyebut kata ya Allah itu banyak banget. Itu kan berarti artinya dia berdoa. Tuh gue juga berdoa gitu. Masa kalau misalnya gue mau seragamin doanya kan nanti dia kan perlu mendengar instruksi doa dokter, bidan gitu-gitu. Jadi gue tuh memilih main aman aja. Jadi gue banyak diam aja deh, gue ambil ngeliat ini sakit gak ya gitu. Kayak sakit dah. Teriak-teriaknya gue nggak pernah lihat bini gue sesakit itu sebelumnya. Beneran. Sakit banget dia. Tapi hebat lo nggak ila. Nggak ila. Oh iya. Apa ila itu? Waktu itu ditawarin kan dibuka 6 ya waktu itu ya. Karena nyeri banget, terus kita mau nggak coba ila intralaboral anestesia, jadi kayak ada pereda nyeri gitu. Tapi saya nanya sama saya kayaknya masih oke, masih bisa nih gitu jawabannya gitu. Jadi santai banget, bener-bener tenang, enak, menyenangkan lah kemarin. Seru ya jadi. Seru. Kayak gitu sih prosesnya. Jadi di dalam ini ada dokter loh saksinya, gue nggak mungkin bohong. Jadi gue ngeliat prosesnya dari anak gue ditarik dan nongol gitu, masih berdarah-darah, dan terima kasih dokter ngasih kesempatan gue gunting peresmian itu. Gunting tali pusatnya ya, gunting, terus gue kayak pejabat-pejabat daerah gitu buat peresmian gedung. Pas mau gunting tuh, dan pas dalam keadaan menggunting, yang motret, ada yang motret yaitu istri saya sendiri. Sini aku fotoin. Jadi Dari handphone. Mas kan gini kan, sini aku fotoin, jadi aku gunting, jadi dia yang motretin. Soalnya semua pakai handscoon kan. Iya, jadi dia yang motretin, dia masih sempat motretin kayak gitu. Dan enaknya memang dokter anak dan Opjin juga komunikasi terus. Jadi aku ngerasa terbantu sekali. Ya kita didatengin setiap hari, kita kayak disayang lah. Iya, disayang banget. Sama bidan di sini juga kayak disayang gua. Sama Kamu ya? mas parkir di depan aja kayak disayang gua. Gua nyampe tuh sini. Kayak disayang lah, gua kayak disayang banget beneran. Gua kayak disayang. Sama mas kopi di situ juga. Iya, biasa beli kopi. Biasa beli kopi di sini sama di atas gua. Wah kayak disayang gua. Orang waktu itu uang cash gua kurang aja, ya bayar nanti boleh, ya udah. Malu-maluin banget sih. Karena ya kan zaman sekarang kan jarang ada orang bawa uang cash ya gitu. Jadi Udah kamu ganti belum? udah tenang, anak saya tidak meninggalkan utang.